Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Pak Ari, nama saya Alvin Topler Sofyan dengan NIM 2023 011 015. Oke, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas sesi ke-6 dari mata kuliah Bapak, yaitu Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko. Jadi tugas pada sesi 6 ini ada 2 pertanyaan yang Bapak berikan. Jadi pertanyaannya itu yang pertama, apa sih perbedaan utama antara pendekatan ERM dan manajemen risiko tradisional? Terus berikan satu jenis contoh pada perusahaan yang sangat membutuhkan pendekatan ERM. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mungkin dari manajemen risiko tradisional terlebih dahulu. Jadi manajemen risiko tradisional di sini itu dia itu hanya berfokus pada satu area atau satu inti saja. Jadi misalkan ada sebuah perusahaan yang fokus nih, kayak contohnya pada satu divisi, kayak misal food and beverage, bagian divisi trainingnya itu kan mereka itu hanya fokus kepada unit pelatihan ya. Jadi dia tidak berfokus ke unit yang lainnya, hanya fokus untuk training dari staff yang datang, apakah dia layak untuk lolos atau tidak untuk bekerja di tempat food and beverage tersebut. Jadi intinya itu dia hanya berfokus pada satu inti saja. Berbeda nih dengan enterprise risk management, yang dimana dia ini memusatkan resiko secara menyeluruh, tidak pada satu inti saja seperti yang tadi saya jelaskan, Pak. Jadi enterprise risk management ini dia diaplikasikan secara menyeluruh. Contohnya itu pada perusahaan apa? Mungkin contoh yang bisa saya berikan di sini contoh perusahaan manufaktur, yaitu di Nike. Jadi Nike ini dia itu kan memproduksi banyak brand. Maksud saya produk. Jadi dia itu saya ambil contoh spesifiknya itu pada manufaktur bagian sepatunya. Jadi di sini dia itu ada tim pengelola, distribusi, lalu bagian-bagian lainnya yang bertanggung jawab dan memiliki wewenang penuh nih pada Nike Manufacturing untuk sepatunya. Jadi di sana itu mereka pastinya memusatkan pada manajemen keuangan, manajemen operasional, dan bagian manajemen yang lain-lainnya. Jadi di manufaktur Nike ini dia tidak hanya memfokuskan pada risk atau risiko pada satu titik saja, tapi semua sudah diperhitungkan dengan matang, dilihat apakah perusahaannya ini memiliki risiko nih pada bagian misalnya operasional, apakah operasional akan berjalan baik atau tidak. Kemudian pada bagian distribusinya, apakah distribusi barangnya akan lancar. Misalnya ada sepatu yang mau dirilis dan sudah ditetapkan nih jumlah produksinya, apakah dari target awal produksi yang ditetapkan bisa didistribusi secara penuh nih dengan target awal yang didistribusi. Karena mungkin di awal saat bagian proses pembuatan produk, terkadang ada produk yang cacat produksi nih, yang dimana semisal di perusahaan Nike ini misal ada defect pada suatu item yang baru ingin di launching, mereka itu tidak lolos quality control, dan yang dimana tidak jadi didistribusi dan akan mempengaruhi pada stok operasional nih untuk yang didistribusi si barangnya ini, yang dimana menyebabkan tentunya kerugian material yang disebabkan karena defect saat produksi. Jadi pastinya Nike ini sudah memperhitungkan semisal terjadi hal seperti itu, ada yang namanya distribusi defect sell product. Jadi seperti yang sering kita temuin di toko-toko retail ternama seperti di JD Sport atau Foot Locker dan sebagainya. Itu di situ adalah stok yang dimana last stock ini menyediakan harga produk sepatu yang diskon dengan harga yang sangat-sangat lumayan, karena produk tersebut memiliki cacat produksi atau bagian defect pada beberapa bagian, yang dimana yang awalnya Nike itu bisa ngalami nih, yang dimana kerugian yang full dari defect produksi yang tidak sengaja mereka lakukan. Dengan adanya defect sale ini, mereka dapat mencegah dari manajemen risiko operasional dan juga distribusi, dan juga include nih sama keuangan mereka, karena mereka meminimalisir kerugian.
dan mereka juga memperlihat nih dari aspek-aspek lainnya, dari manajemen risiko staff, terus pemegang wewenang, seperti contohnya brand ambassador mereka. Jadi mereka memiliki manajemen risiko, semisal mereka membuat kolaborasi baru nih dengan artis-artis ternama, tetapi kayak misal di luar target mereka yang awalnya sudah kayak diprediksi kerugian atau target yang mereka capai dari kolaborasi ini dan tidak mencapai. Nah, mereka pastinya sudah menerapkan sebelumnya analisis manajemen risiko pada aspek tersebut. Jadi nggak satu aspek aja, banyak aspek yang mereka terapkan untuk meminimalisir manajemen risiko yang ada nih di perusahaan mereka. Mungkin kurang lebih yang dapat saya sampaikan demikian ya Pak. Jika terdapat kurang kata, kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari.